warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami dalam podcast Cah Koci, Bincang Harapan Kota Tercinta yang merupakan podcast persembahan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun. Bagaimana para pendengar setia kabarnya? Pasti sehat ya, semoga selalu dilimpahkan keberkahan dan juga rezeki yang bermanfaat. Hari ini saya Risma Karamina tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan-rekan dari MTSN Kota Madiun. Bisa perkenalan, ada adik yang cantik dan yang ganteng-ganteng ini. Perkenalkan, nama saya Kayla Sasabila Putri Nova, perwakilan dari MTSN Kota Madiun. Dan saya Arif Bilanda Dwirahawan, perwakilan dari MTSN Kota Madiun. Wah, luar biasa semangatnya ini ya. Adik panggilannya siapa ini? Kayla. Adik Kayla. Iya. Kalau yang ganteng? Arif. Adik Arif. Oke, adik Kayla dan adik Arif ya. Iya. Kelas berapa ini, Dek? Kalau boleh tahu. Kalau saya kelas 9. Kelas 9. Iya. Saya kelas 8. Kelas 8. Oke. Jadi untuk tema podcast kita kali ini akan membahas mengenai generasi milenial atau generasi Z dan juga mengenai pola makan junk food Iya. yang saat ini banyak sekali beredar dan di Iya. sekitar kita. Betul begitu? Nah, adik-adik yang berada di depan saya ini juga merupakan generasi Z Iya. ya, yang tentunya juga penikmat makanan junk food. Iya. Kalau kalian mendengar kata-kata junk food, itu apa sih yang terlintas di benak kalian? Mungkin dari Dek Kayla dulu nih, boleh nih. Yang terlintas itu suatu makanan cepat saji yang biasanya tuh variasinya tuh beragam banget gitu ya. Jadi kita tuh bakal tertarik buat makan. Betul, tertarik bisa dalam hal rasanya, Iya. warnanya. Iya, betul ya, banget. betul. Kalau dari Dek Arif sendiri nih, Kalau dari saya itu junk food itu kayak makanan yang cepat saji, yang cepat banget buat disajikan gitu. Jadi nggak sampai kita harus nunggu berpuluh-puluh menit, bahkan cuma bisa kita nunggu itu 5 menitan udah jadi. wah, oke. Bener banget ya. Jadi memang generasi Z ini juga erat kaitannya dengan pertumbuhan teknologi. Iya. Jadi semuanya serba dipermudah, mulai dari kita tidak perlu menunggu terlalu lama, Iya, pengolahannya, pemesanannya juga Iya, ya. benar. Oke, kemudian ini termasuk pecinta junk food juga apa enggak ini adik-adik? Wah, kalau dibilang suka, jelas ya suka junk food. Siapa sih yang nggak Siapa suka yang junk nggak suka food? junk Tapi setelah ada beberapa sosialisasi tentang B2SA, kita mulai sadar karena kita sebagai role model ya, kita harus mencontohkan juga yang baik, gimana cara menghindari, seenggaknya mengurangi lah junk food. Oke. Kalau yang cowok-cowok nih biasanya apakah pecinta junk food juga? Ya apalagi kalau kayak ayam-ayaman gitu. Oke, fried chicken. Iya. Itu yang Enak paling- banget ya itu enak ya. banget itu. Burger Iya. seperti itu ya. Mungkin kalau lagi kerja kelompok itu ya Iya. biasanya kan sama Iya, teman-teman. bener banget. Oke. Tadi kan disebutkan mengimbangi dengan makan pola makan sehat Iya. atau B2SA. Nah, Iya. sudah sering mendengar atau mungkin dari sekolahnya sudah ada sosialisasi mengenai B2SA atau bahkan penerapannya? Sudah mulai ada sosialisasi juga penerapannya. Beberapa waktu yang lalu sudah ada kunjungan dari puskesmas untuk sosialisasi terkait B2SA, ditekankan ke isi piringku, dan juga untuk penerapannya di kantin juga sudah mulai diterapkan, itu dibatasi untuk penjualan makanan-makanan instan kayak gitu. Jadi pengurangan makanan mie. Iya. Saset-saset gitu. Oke. Berarti tidak hanya sosialisasi saja ya dari Iya. sekolah, tapi juga sudah menerapkan. Iya. Di kantin atau memang ada jadwal khusus untuk makan bersama-sama pola makan sehat itu? Kalau untuk makan bersama biasanya setiap Jumat pagi gitu, setelah pembiasaan pagi itu ada rencana buat makan bersama gitu. Itu program dari sekolah ya? Iya. Atau dari OSIS mungkin tidak ya? Kalau Dari yang sekolah, dari lebih dari OSIS itu sekolah. ada sosialisasi untuk pengurangan junk food, untuk kayak kita sosialisasi ke kantin buat pengurangan makanan-makanan yang dicampurnya dengan junk food. Zat-zat yang Iya. kurang diinginkan ya. Oke. Jadi tadi kan membahas juga tentang kantin sekolah nih. Iya. Nah, seberapa besar sih peran dari mungkin teman-teman ya, apakah ada request nih untuk kantin sekolahnya mungkin biar lebih sehat makanan yang dijual atau tetap seimbang ada junk food dan juga makanan yang sehat? Kalau dari saran saya untuk kantin itu sudah cukup bagus sekarang karena mulai dibatasi untuk penggunaan makanan
instan-instan yang jangkut-jangkut gitu juga sudah mulai berkurang. Tapi masih banyak banget permintaan dari siswa-siswinya sendiri untuk junk food. Kadang tuh mereka malas ke kantin karena nggak ada makanan yang menarik gitu. Nah, contoh makanan yang menarik apa nih? Apa ya, mie instan sih yang paling Instan ya? menarik. Iya. Number one ya, Iya. kayaknya semua orang suka ya. Jadi kan hektik banget nih ya di sekolah, terus kayak cepet dan mengenyangin gitu kan. Apalagi yang ada level Iya, itu 1, 2, 3. tertantang kan sama teman-teman. Oke, betul. Nah, kalau dari teman-teman sendiri nih, untuk jajanan kantin apa nih yang paling favorit? Jajanan yang paling favorit itu pasti teman-teman yang di sekolahan itu ada sebelah. Iya. Di kantin Iya. ada seblak ya, Ada. berarti oke, apalagi musim hujan. Iya. Ya. Pas Anak-anak banget turun ya. iya. Pulang sekolah Iya. biasanya. Oke. Kalau dari Arif sendiri suka seblak juga, penggemar. Cuma sebelah juga bisa dibilang suka. Oke. Tapi kalau pedas banget itu Enggak bisa. nggak bisa. Oke. Kalau disuruh sebutin 5 makanan favorit ala kantin MTSN Kota Madiun. Yang junk food atau yang sehat dulu? Oh, bebas. Kan Bebas. favorit. Boleh Kan junk ada food, boleh. mie, Mie. sebelah, Seblak juga termasuk. Iya. Ayam geprek itu ada. Terus Mhm. ya, Gorengan mungkin? gorengan itu juga. Gorengan. Es. Es pop es. Lah. Kalau dari Dek Kaila nih, 5 makanan favorit nih apa nih? Mie pastinya. Mie nomor Terus 1 ya. iya. Mie ya. Terus ada ayam geprek, Ayam geprek. ya bakso seafood, juga es semangka sama es teler. Wah, berarti ada di kantin semua Ada. ya makanan itu? Wah, luar biasa ya. Kalau untuk makanan sehatnya di kantin apakah sudah cukup memenuhi standar menurut teman-teman di sini? Sudah sih. Sekarang karena tadi ada pembatasan buat instan, sekarang replacementnya ada mie ayam buatan sendiri homemade gitu dari kantinnya. Mulai dari mie-nya buat sendiri, terus sayurannya tercukupi gitu. Wah, luar biasa sekali ya sobat pendengar podcast Cah Koci. Jadi di MTSN Kota Madiun ini tidak hanya menerapkan atau menyeimbangkan antara makanan sehat dan juga junk food di kantin sekolahnya, namun juga ada sedikit inovasi ya, bahwa tetap menyediakan kesukaan anak-anak seperti menu mie tadi Iya, yang sudah disampaikan, tetapi diolah sendiri oleh ibu kantinnya. Iya, betul Oke. banget. Kalau boleh tahu nih, kalau di kantin itu pengelola kantinnya dari sekolah, dari guru, atau ada sendiri? Ada ikatannya antara para pedagang sama guru, itu sudah ada suratnya tersendiri, perjanjian tersendiri, dan jadwal-jadwalnya tersendiri gitu. Oke. Ada nggak sih kira-kira untuk syarat makanan apa saja yang boleh dijual di kantin MTSN Kota Madiun? Sebenarnya syaratnya itu ada, yaitu tidak yang zat yang terlalu banyak gula, terus banyak Pengawetnya, lemak, iya. garam mungkin ya. Iya, Ya, sebenarnya sudah masuk dalam kategori junk food itu kan Iya, tadi ya, iya. yang tinggi garam, Iya. tinggi gula dan tinggi lemak ya, berarti dikurangi dari Iya. kantin. Itu sudah ada sosialisasinya Sudah ya dari ada. kantin. Apakah dari sekolah itu merekrut ibu-ibu yang pandai memasak atau memang datang sendiri seperti itu? Memang datang sih, cuman pada saat mereka mau nyewa tempat itu sudah ada perjanjian yang bisa dibilang cukup rumit ya kualifikasinya buat bisa masuk di situ. Berarti cukup apa Jaga, ya? iya. Terjaga ya, Mm. terutama kesehatan juga Iya, untuk benar banget. teman-teman. Oke. Jadi kalau boleh tahu ya, ini teman-teman ini kan masih MTSN. Iya. Untuk pola makannya sendiri, apakah berpengaruh pada kalian saat menimba ilmu untuk makan makanan yang sehat, mungkin jadi lebih terasa lebih sehat atau seperti apa? ada sih beberapa pengaruhnya, kayak contoh kita habis makan mie ayam itu Iya. kita langsung badan kayak kenyang, kita lebih semangat lagi untuk belajar. Oke, kalau dari Dek Kaila? Biasanya kalau misal setelah minum es, apalagi yang manis banget itu, kita jadi males buat belajar, dan kalau untuk olahraga tuh jadi gampang capek gitu. Jadi lebih prefer air mineral sih kalau lagi olahraga atau banyak aktivitas gitu. Berarti lebih prefer ke air Iya. mineral. Nah, kalau dari Dek Kaila sama Dek Arif nih, kira-kira kan ini
pecinta junk food juga ya, gimana sih caranya menyeimbangkan antara makan junk food yang tetap enak ini dan juga makan makanan yang sehat, terutama kalau waktu sekolah ya? Iya. Nah, kalau untuk menyeimbangkan itu di sekolah ada yang namanya mie itu hanya ada 1 hari dalam seminggu. Ya, Jadi dari program sekolah atau Iya. seperti apa? dari sekolah. Iya. Jadi untuk pengurangan junk foodnya itu lumayan ketat. Iya. Luar biasa ya pendengar setia. Jadi memang dari sekolah juga mendukung penuh Iya. untuk siswa-siswinya di MTSN Kota Madiun ini dan tetap sehat untuk menjaga pola makan. Jadi itu dalam bentuk form atau seperti apa? Mungkin ada tanda tangan gurunya. Kalau hari ini saya seminggu hanya 1 kali Bu makan mie gitu. Dari pedagangnya nggak boleh bawa barang-barang junk food itu selain hari itu, kan ditentukan hari Jumat. Nah, selain itu dia nggak boleh menjual. Berarti yang lebih di ini dari pedagangnya Iya, ya. benar. Berarti menerapkan pola makan sehat Iya. dari lingkungan Iya. sekolahnya. Oke, baik. Kemudian kalau dari teman-teman sendiri melihat lingkungan sekitarnya, kira-kira dari teman-teman sebayanya, teman-teman kelasnya, apakah juga pecinta junk food? Pastinya. Rasisme zaman tadi ya. sekarang. Iya, betul. Terus ribet ya kan. Kalau dari teman-teman sendiri nih, apakah ada upaya atau mengingatkan atau mungkin malah ikut makan juga nih, makan junk foodnya juga? Ada upaya buat mengingatkan kayak, ya kamu jangan sering-sering lah makan mie, kasihan ntar badannya gini-gini. Ya kadang-kadang bandel, tapi kadang-kadang juga dia sadar gitu. Kayak Bandel karena enak iya. ya. Kalau dari Arif sendiri biasanya cowok-cowok ini kan Ya, wah, kalau laki-laki itu pasti udah perutnya udah lapar, apa-apa masuk ke dalam badan. yang penting kenyang Iya, ya. tapi pastinya kita juga ngingetin kalau itu kurang sehat buat badan. Tapi mereka itu bilang yang penting kenyang. Kayaknya gitu ya kalau Iya. cowok-cowok ya. Kalau cewek-cewek ini kan bukan terkenalnya ya. Kalau kata orang antara anak perempuan, cewek-cewek dengan makanan itu kan bestie Iya, banget ya. bestie banget. Nggak bisa lepas Iya. ya, apalagi yang junk food seperti itu. Coba kalian ada nggak sih pengalaman sendiri nih habis makan junk food mungkin, terus ada keluhan atau seperti apa? Pernah nggak pengalaman kalian pribadi? Pernah sih, waktu itu makan mie instan karena itu lagi zaman-zamannya ujian, terus belum ada program yang lebih lanjut gitu, jadi hampir seminggu penuh itu makan mie. Terus ya di hari terakhir ujian itu sakit perutnya, terus dicek ke dokter, ternyata ada dugaan GERD gitu. Mungkin salah satunya Iya. dari pola makan tadi Iya, ya. itu nggak sehat banget sih. Terasa ya berarti Iya. langsung saat itu juga. Nah, itu tuh juga langsung kayak rasanya tuh kenyang, tapi perutnya tuh aneh gitu, kayak kenyangnya tuh bukan yang biasanya. Kalau dari DR sendiri Untuk saat ini belum ada. Soalnya kayak belum ada. makan makanan junk food itu juga sering banget, sering jarangnya gitu loh. Kalau selalunya itu enggak. Paling sebulan itu 3 kali 4 kali doang. Oh, berarti lebih jarang Iya. makanan junk food ya. Kalau Iya. cewek-cewek kita kan Iya. senang pesan yang manis-manis ya, Apalagi kalau kayak lagi marah gitu kan biasanya pedes, wah. coklat, Iya. terus minuman coklat, Iya. terus apa tuh mie level ya, betul ya. Iya, rasanya buat Katanya buat balikin meningkatin mood. mood. Iya. Wah, ternyata masih satu generasi ya ini. Iya. Oke. Nah, kalau dari pengalaman teman-teman, dari gurunya sendiri, apakah juga mendukung untuk program penyeimbangan dan makan sehat B2SA? Pastinya dari Bapak Ibu guru itu juga mendukung sekali. Karena dari madrasah itu juga programnya udah ketat pastinya. Jadi sangat-sangat mendukung ya dari Iya. pihak sekolah. Terus ada juga imbauan untuk bawa bekal. Jadi makanannya lebih tertata dan lebih terpantau kan dari orang tuanya sendiri juga. Terus buat ngurangin gaya hidup konsumtif juga, anak-anaknya nggak yang dikit-dikit jajan gitu. Oke. Ngomong-ngomong bawa bekal nih, berarti teman-teman ini kan sekolahnya full day ya? Iya. Dari jam berapa ini? Dari jam 6.45 Jam 6.45 sudah masuk? Iya.
Ada ekstrakurikuler juga Iya, ya. ada ekskul, ada yang wajib, ada juga yang pilihan. Berarti pasti membawa bekal dari Iya. rumah. Adakah request nih biasanya ke mama, ma aku pengen bekal ini, atau mungkin masak sendiri? Wah, biasanya kalau mama lagi repot iya masak sendiri, tapi paling mentok ya nasi goreng kayak gitu-gitu sih. Kalau untuk request untuk orang tua biasanya yang enak dan banyak gitu biasanya gitu. Yang penting Kenyang, kenyang. iya betul banget. Dari Arif juga seperti itu? Ya biasanya itu kalau bekal itu kayak paling favorit kalau sayur itu cuma sop bayam gitu aja. Memang kesukaannya itu iya, ya. kalau request yang lain kemungkinan ya cuma nasi goreng, terus nasi goreng tambah telur gitu. Oke, telur mata sapi. Ya. Enak ya, Iya. itu apalagi kalau masih hangat gitu ya. Kalau bawa bekal mie pernah nggak nih? Jarang sih. Jarang. Kalau di zaman kalian ini masih ngalamin nggak kalau bekal mie terus ditaruh Di di kotak kotak gitu. nanti Terus kan- bentuk? Iya bentuk, Iya. iya Masih ngalamin masih berarti ya? tahu. Bener, ini masih satu generasi ternyata Iya. ya. Oke, terus tadi kan bicara tentang bekal ya. Kalau misalkan mamanya mungkin masih repot atau kalian sendiri juga nggak sempat masak nih, pasti kan bekalnya diantar ke sekolah. Itu seperti apa sistemnya? Apakah langsung ke anak-anak siswa-siswinya atau melalui satpam? Jadi biasanya itu kalau orang tua mengantar bekal itu ada dua opsi. Satu, izin ke satpamnya untuk langsung diantarkan ke kelas. Oh, Iya, boleh ya boleh. seperti itu. Untuk opsi yang kedua itu dititipkan ke satpam. Di pos satpam. Ya. Nah, nanti berarti dari pos satpam yang mengantarkan Nah, atau ada langsung panggilan? diantarkan. Oh, langsung diantar. Atau enggak biasanya kan ada satu informasi gitu, ada guru-guru piket yang jaga, biasanya diinfokan di situ atau enggak dipajang di meja piketnya, jadi kelihatan gitu ini punya siapa. Oh, berarti kalian juga ngecek gitu Iya. ya kalau nggak bawa bekal. Oke. Ini kalau dari tadi ini saya lihat-lihat nih adik-adik ini sangat berwawasan luas juga ya, cukup luas. Ini sepertinya penggiat organisasi juga ini di sekolahnya ya. Kebetulan iya. Kebetulan Iya. ikut apa ini organisasinya? Kalau dari saya itu PMR, PMR. jadi kader UKS sama kader perpus. Wah, bagus. Ini lumayan memotivasi teman-teman yang lain ya. Ini ya. Kalau Arif, Kalau saya itu organisasi OSIS. ikut OSIS, Ya. jadi ketuanya atau? Jadi sekretarisnya. Wah, sekretaris OSIS ini pendengar setia. Jadi tidak hanya mereka ini memotivasi dalam hal makanan juga, tapi siswa-siswi yang cukup aktif di sekolahnya. Jadi tidak hanya menimba ilmu saja, Iya. tapi mencari pengalaman, mencari banyak teman juga ya. Iya. Kalau di PMR, kira-kira apa nih program-program yang berkaitan erat dengan pola makan B2SA seperti yang kita tahu beragam, bergizi seimbang dan juga aman. Ada sosialisasi yang pertama itu setelah pembiasaan dikumpulkan di lapangan, terus kita menyampaikan tuh materinya. Terus ada juga program di mana satu hari itu kita mewajibkan semuanya bawa bekal dan mengurangi jajan di kantin. Ada juga pemberian tablet-tablet darah rutin buat mencegah anemia, terutama buat yang cewek kan, karena ada siklus menstruasi juga. Terus karena kalau pola makannya tuh kurang sehat, bisa juga impactnya ke kekurangan zat besi kan. Jadi nggak fokus juga Iya, ya di betul kelas. banget. Nah, kalau untuk program-program tadi apakah sudah dijalankan dengan sudah berarti sudah membentuk sebuah pola ya? Sudah. Oke. Itu untuk semua Iya. siswa-siswi atau hanya kelas? Semuanya. Untuk semuanya? Iya. Termasuk yang tablet tambah darah tadi? Iya. Untuk yang putri tadi? Iya. Oke. Kalau dari OSIS nih, selaku sekretaris OSIS ya tadi ya, mungkin ada program yang juga berkaitan erat dan mendorong adanya makan B2SA. Jadi untuk dari OSIS sendiri itu ada yang namanya sosialisasi ke siswa-siswi. Jadi nanti kita ada juga muter ke kantin-kantin, apabila ada kayak junk food itu kita informasikan ke siswa-siswinya. Insya Allah nanti itu akan terus berlanjut sampai periode berakhir. Itu kita ingatkan ke siswa-siswinya untuk apabila ada junk food pengurangan. Oke, baik. Nah, ini kayaknya banyak sekali kegiatan-kegiatan di sekolah ya. Oke, sebelum kita melanjutkan perbincangan ini,
Para pendengar setiap podcast Cah Koci, setelah ini akan ada cuplikan keseruan kegiatan di MTSN Kota Madiun. Berikut akan kami sampaikan cuplikannya. Seru sekali ya cuplikan dari kegiatan dan aktivitas para siswa-siswi di MTSN Kota Madiun. Kalau adik-adik sendiri nih, kalau tadi kita sudah mengulik dan membahas mengenai makan dan jajanan di kantin. Mungkin yang sudah tadi kan sudah disebutkan bahwa mengurangi junk food ya. Nah, kalau yang makanan sehatnya ini menurut kalian apakah juga sudah memenuhi? Sudah, biasanya kalau nasi kan banyak tuh, nasi ada nasi soto, ada ayam geprek, ada nasi goreng, semuanya itu udah ada kondimennya sayur juga. Di situ ada yang jual buah segar juga, ada yang berupa es juga, Jus mungkin jus ada ada. juga. Buah juga Mm-mm. Jus juga ada. Wah, luar biasa ya, berarti dari MTSN Kota Madiun ini juga sudah mulai mengurangi makanan junk food Iya. dan sudah cukup banyak ya tadi ya kalau disebutkan untuk makanan-makanan yang sehat ya. Nah, kalau dari teman-teman sendiri nih melihat hal seperti itu, kira-kira masih kurang nggak nih untuk makanan sehatnya? Sebenarnya kalau dari kurang tuh jelas iya ya, karena masih siswa-siswinya sendiri tuh masih lebih milih junk food nih. Tapi kalau untuk menu yang tersedia itu dia sudah berhasil bikin makanan sehat itu yang bukan yang nggak menarik, yang hambar gitu nggak. Mereka kemasnya tuh udah bagus. Ada yang jual kebab juga kan, jadi penasaran kan. Kalau kebab kan sudah ada sayurnya, Iya. proteinnya juga Iya, ada udah. ya. Untuk karbonya juga Iya, sudah sudah ada. ada. Nah, kalau tadi kita ngomongin masalah makanan di kantin, kira-kira nih ada apa ya yang ingin kalian sarankan juga nih untuk pihak sekolah, atau mungkin di sini kan ada OSIS nih ya, Iya. mungkin bisa saran apa nih kira-kira dari sosialisasi yang sudah ada, mungkin kurang seperti apa gitu. Kalau dari masih sendiri itu ada sosialisasi berupa penempelan poster di Madiun. Penembakan poster di Madin mengenai B2SA. Biasa. Oke, itu apakah sudah terjadwal atau Untuk jadwalnya sendiri itu dari hari Rabu Kamis. setiap hari Rabu Kamis ya? Berarti setiap minggu berganti. Iya. Apakah itu selalu mengenai tentang B2SA atau mengurangi makanan junk food atau juga bervariasi? Variasi. Bervariasi. Ada B2SA, ada juga yang makanan sehat. Makanan sehat juga. Wah, Iya. berarti luar biasa ya dari Iya. tidak hanya dari pihak sekolah tapi juga dari organisasi siswa-siswinya juga mendukung untuk pola makan sehat ya. Ayo selamatkan pangan. Kalau dari PMR sendiri tadi ada sosialisasi? Ada. Kalau dari PMR itu yang bekal itu tadi kita koordinasi ke PA masing-masing. Itu besok dihimbau untuk bawa bekal, terus mohon dicek apabila masih ada yang kurang memenuhi B2SA disampaikan ke orang tuanya. Terus di periode selanjutnya dicek lagi tuh anak itu secara berkala apakah bekalnya itu jadi lebih baik atau enggak. Oke, berarti ada tim checking Iya, untuk bekal. ada. Apakah dari pihak PMR atau dari ibu gurunya? Ibu gurunya iya, PMR-nya iya, ada yang muter gitu.
ada himbauan kan biasanya seminggu sebelumnya ada rencana tuh ya kita udah nyiapin tim untuk khusus checking tuh yang benar-benar paham nih tentang B2SA gitu. Baik. Dari B2SA sendiri kan ada isi piringku. Iya. Nah, kalau di MTSN ini juga apakah menerapkan seperti itu? Maksudnya Iya. untuk checkingnya harus ada karbonya, kemudian oke. Mungkin bisa diceritakan pengalamannya nih. Pasti pernah ya jadi tim Pernah. checking. Nah, kalau checking tuh yang pertama kali program itu ada itu bener-bener bekalnya tuh ala kadarnya aja gitu, kayak mie instan kayak gitu kan. Kita ngomongin pelan-pelan deh, Iya. lain kali jangan makan instan terus, bisa diganti ke real food gitu-gitu. Jadi benar-benar ya ini ya Iya. sosialisasinya Iya. langsung ya dari melibatkan guru dan juga muridnya. Nah, kalau tadi terdapat siswa yang mungkin kurang nih untuk B2SA menurut kriterianya, apakah ada koordinasi juga dengan orang tua yang di Ada kalau misalkan sampai 3 kali program ini dia masih nggak jadi lebih baik nih bekalnya, kita menghubungi orang tuanya, minta tolong PA kayak kenapa sih, apakah dia itu emang orang tuanya kurang waktu atau mungkin sibuk. Berarti untuk checkingnya tadi setiap minggu. Iya. Setiap minggu kalau misalkan 3 kali Iya. tidak sesuai dengan kriteria B2SA yang beragam, bergizi seimbang dan juga aman, menghubungi orang tuanya melalui guru tadi ya. Iya. Wali kelas. Iya. Wali kelasnya. Oke, baik. Sejauh ini apakah sudah ada yang seperti itu? Ada sih, banyak ya. sih. Oh, masih banyak. Iya. Ya? Karena ini memang masih menuju untuk pola makan yang sehat ya. Iya. Jadi tadi sudah sangat jelas dan terlihat sekali ya bahwa dari sekolahnya ini sangat menekankan dan meminimalisir bahwa adanya makanan junk food di sekolah itu sudah banyak sekali dikurangi ya, dan juga memperbanyak untuk makanan-makanan yang sehat. Tadi juga sudah lengkap, sudah ada jusnya, menjual sop buah juga ya. Oke, dari variasi-variasi itu kira-kira dari teman-teman sendiri lebih sering beli atau mengonsumsi yang sehat dong pastinya. Iya, yang sehat dong, kita kan harus jadi role model yang baik ya. Oke, benar banget. Dari Arif sendiri seperti itu? Iya, pastinya sama. Karena badan kita tuh harus dijaga dengan baik supaya lebih sehat lagi, supaya lebih kuat lagi untuk beraktivitas tiap hari. Oke, kenapa teman-teman nih sebenarnya sudah sangat memahami ya betapa pentingnya untuk menjaga pola makan sehat. Apakah memang kalian dari keinginan diri sendiri atau mungkin karena banyaknya wawasan dan juga artikel yang mungkin kalian baca seperti itu? Ya, dari keinginan diri sendiri pastinya. Kalau kita sudah mengetahui bahwa itu kurang baik buat kita lakukan, kita kurangi dikit demi sedikit. Kita sadarkan kalau emang itu kurang baik buat badan, buat kesehatan kita, itu kita kurangi. Iya. Aku awalnya tuh termotivasi karena banyak artikel kok, banyak ternyata penyakit tidak menular yang menyerang sekarang usia remaja, itu memprihatinkan sekali kan, padahal kita tuh adalah generasi penerus. Tuh kayak ya seenggaknya kalau aku belum bisa mempengaruhi banyak orang, dimulai dari diriku sendiri gitu. Oke, bagus sekali ya. Jadi sobat pendengar podcast Cahkoci, jadi di sini yang ada di depan saya ini merupakan role model dari sekolah mereka di MTSN Kota Madiun ya. Luar biasa ya, adik-adik ini memang dari diri kalian sendiri sudah menyadari bahwa betapa pentingnya untuk menjaga pola makan agar bisa menjaga tubuh yang tetap sehat. Oke, ini tadi sudah ngobrol-ngobrol mengenai jajanan dan juga makanan yang ada di sekolah. Kira-kira kalau di rumah nih teman-teman, apakah juga masih menerapkan B2SA juga? Ayo selamatkan pangan. Masih, karena dari orang tua juga cukup sadar dan kayak sering kali dimarahin kalau makan junk food itu, janganlah makan junk food, ngapain ini, dimasakin aja. Itu dimasakin daripada kita beli di luar yang belum tentu itu udah mencakup B2SA gitu. Tadi aku mendengar kata-kata membeli ya. Iya. Nah, ini kan berkaitan erat dengan teknologi yang ada zaman sekarang. Adanya ojol ini sangat mempermudah kita ya
nggak nunggu lama-lama, nggak perlu Iya. panas-panasan keluar untuk memesan makanan Iya. yang kita inginkan. Jadi secepat itu ya bisa langsung Iya. dapat. Kira-kira kalau di sekolah nih, apakah masih boleh memesan melalui ojol? Boleh, tapi setelah pulang, dan itu pun kita harus minta izin ke guru. Kalau emang diizinkan baru kita bisa melakukan transaksi itu, kalau enggak ya ditahan dulu. Oh, jadi selama berkegiatan di sekolah, Iya. selama jam pelajaran tidak boleh Tidak boleh. tidak boleh bolehnya memesan itu ojol. cuma kita beli di kantin gitu Iya. aja. Dan Oke. bahkan untuk kontak ke luar dengan pedagang luar itu juga cukup dibatasi. Oke, jadi untuk ojol sendiri ini masih boleh, tetapi harus izin terlebih dahulu ya Iya. kepada gurunya. Iya. Oke. Untuk sistem izinnya sendiri seperti apa? Kan kalau dari selesai jam pelajaran ya, Iya. kan pasti sudah banyak guru yang pulang juga Iya. seperti itu. Biasanya WA kita ngobrol ke guru gitu, kayak boleh nggak, ini kita masih ada expo ini, kita masih prepare buat ini, boleh nggak sekiranya order gitu. Oke. Jadi kalau di ACC baru ya Iya. order ya. Mungkin kalau kerja kelompok gitu Iya. kali ya, mungkin order-order. Oke. Nah, kalau dari tadi kita sudah berbicara mengenai B2SA. Tentunya teman-teman juga membawa bekal ya. Iya. Apakah selalu habis? Wah iya dong, kan Oh, udah selalu dimasakin habis, ya. oke. Apalagi kalau lapar itu pasti habis. Iya. Dia kan oke. juga males tuh ya ke kantin, rame banget, mana istirahatnya kan bentar, mendingan buat ngerjain PR dan lain sebagainya gitu. Kalau teman-teman ini biasanya pasti tahu ya, kalau kita sudah cukup paham lah ya, sepertinya adik-adik yang di depan ini, kalau untuk makan kita juga harus bertanggung jawab Iya. atas apa yang sudah ada di piring kita. Iya. Nah, kira-kira nih masih ada nggak sih teman-teman yang masih apa ya, kalau bisa disebut tuh pemborosan dalam makanan? Oh, masih kadang tuh ada yang temen gitu nggak cocok nih sama bekalnya, tuh biasanya dia nggak ngabisin itu atau malah nggak dimakan sama sekali dan dia milih jajan gitu. Oke, nah kalau kalian nih sebagai teman sebaya, Iya. mengingatkan atau bantu ngabisin? Kadang bantu ngabisin juga, Bantu tapi ngabisin lebih juga. seringnya Kalau mengingatkan. diminta buat ngabisin kita juga Iya. boleh ngabisin. Oke, dilihat dulu ya menunya Iya. seperti apa ya. Oke. Kalau dari upaya sekolah sendiri untuk stop boros pangan, apakah sudah pernah dilakukan mungkin atau disosialisasikan? Sudah pernah sih kalau guru kayak sosialisasi juga ke muridnya, kalau sedikit apapun makanan itu diusahakan dihabiskan karena ada banyak usaha orang di situ, dari mulai petani mungkin, petani sayur, beras dan lain sebagainya. Kita kalau sosialisasi itu nggak sekedar dikasih tahu informasi, tapi kita juga diajak berpikir bareng, ayo nalar bareng, kiranya kita nggak ngabisin tuh siapa sih yang bakal kena impactnya tuh. Kalau dari Nek Arif sendiri nih seperti apa nih, mungkin apakah sudah familiar dengan stop boros pangan seperti itu ya, karena kita kembali lagi tadi harus bertanggung jawab atas makanan yang sudah ada di piring kita. Jadi kalau kita tuh diberikan makanan sama orang tua, kita juga harus ngabisin. Apalagi kalau udah orang tua kita capek, udah bikin bekal kita, kalau nggak dihabisin kayak kasihan gitu. Ya, apalagi dari mama ya, Iya. karena yang doanya itu ada Iya. di situ ya katanya ya. Iya. Oke. Nah, kalau dari pihak gurunya sendiri nih, apakah sudah mempolakan itu untuk stop boros pangan, atau mungkin dari pihak kantin ada yang seperti itu? Sudah sih, biasanya guru itu kalau semisal istirahatnya udah habis sementara bekalnya itu belum, itu dikasih tambahan waktu tuh untuk habisin bekalnya itu, terus dicek tadi siapa yang bawa bekal, jadi makan belum, kalau belum dikasih kesempatan buat makan. Ya, jadi ada tambahan waktu ekstra untuk menghabiskan Iya. makanan. Oh, seperti itu ya. Berarti memang kebijakan dari Iya. gurunya sendiri ya, Iya. kalau itu ya, kembali ke guru masing-masing Iya. ya. Oke, kalau dari program sekolah nih sudah ada, selain sosialisasi mungkin ada yang punya inovasi apa mengenai stop boros pangan, atau di mading sekolah mungkin diupayakan untuk memasang mengenai sosialisasi stop boros pangan. Kalau untuk mading ada, jadi setiap kelas itu ada jadwal rutinnya buat bikin poster, terus kasih fun fact gitu kalau boros pangan gimana. Jadi kan setiap orang lewat tuh jadi tahu info baru, fun fact baru. Oh kalau aku boros pangan nanti gini, nanti kalau
ya di putra Iya. seperti itu ya. Ini kalau boleh tahu nih, kalau di sekolah kelasnya mencampur ya putra putri atau Iya, Campur. campur. oh campur. Oke. Tapi jurusannya aja yang beda. Oh ada jurusan juga Iya, di sekolah. ada. Oh, boleh tahu nggak nih jurusannya Boleh, apa ada aja 5 nih? nih. Yang pertama itu ada MMC, multimedia class. Jadi itu mencakup dengan IT. Ya. Itu Terus kayak jurusan ya berarti Iya, jurusannya. waktu masuk itu langsung kita disuruh milih nih jurusannya apa gitu. Dan itu juga dilihat dari nilai kita juga layak nggak masuk jurusan ini gitu. Kemudian ada jurusan Ada apa lagi? DLC, bilingual class. Itu ada materi tambahan bahasa. Ya, dia lebih fokus ke bahasa karena kita sebenarnya di sekolah tuh belajar 4 bahasa nih. Bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Arab, sama bahasa Inggris. Nah, kalau di bilingual nih lebih ditekankan di bahasa dan olimpiade gitu. Oh, jadi ini aku potong dulu sebentar Iya. ya. Jadi untuk jurusan itu akan membedakan setiap kelas-kelas Iya. yang nanti ditempuh sama adik-adik ya. Iya. Oke, kemudian tadi sudah 2 ya. Iya. Kemudian ada jurusan yang lain. Ada orasi. Orasi itu adalah kelas olahraga. Olahraga dan seni. Jadi dia tuh buat non akademik lomba itu biasanya dari dia atau enggak untuk menghasilkan seni-seni nih. Iya. Kayak zaman sekarang masih ada FLS 2N. Iya, gitu ya. itu. O2SN seperti Iya. itu ya. Oh, itu lebih fokus untuk yang ke kelas olahraga dan Orasi, seni tadi. iya. Oke. 3 itu saja. Dan 2 lagi, yang satunya itu haki, satunya lagi reguler. Kalau haki ini dia bentuknya asrama, dorm gitu. Dia fokus ke hafalan, terus ilmu tajwid dan lain-lain. Kalau untuk yang reguler berarti Reguler yang itu yang standar aja, yang biasa. Oke. Itu apakah merata ya, maksudnya dari jumlah siswanya mungkin atau Yang kelasnya mungkin dibagi menjadi sama 2 kelas atau seperti beda apa? sih, untuk yang BLC sendiri itu ada 5 kelas, MMC Yang ada MMC ada mulai dari kelas F sampai dengan kelas C. tuh, terus yang ORS itu baru K, terus kalau yang haki itu 1 kelas, yang reguler itu 2 kelas, dan ada kelas SKS juga. Banyak ya, Iya. ternyata cukup banyak ya. Wah, luar biasa, ini saya mendapatkan insight baru nih kalau ternyata di MTS ya ini ya Iya. teman-teman ya. Jadi di MTS ini tidak hanya belajar penuh mengenai formal, tapi juga ada tambahan-tambahan khusus ya di Iya. MTSN Kota Madiun. Nah baik, jadi seperti yang sudah kita tahu ya para pendengar setia podcast Cah Koci, untuk MTSN Kota Madiun ini sudah sangat membantu dan mendorong para siswa-siswinya untuk bisa mengurangi makanan junk food, meskipun kita kaum Iya. Gen Z ya Iya. katanya ya, anak kekinian banget nih, tapi sudah merangkul dengan guru, dengan siswa-siswi dan juga organisasi-organisasi di sekolah tadi ya, Iya. untuk menekankan makan makanan yang sehat dengan pola makan B2SA, beragam, bergizi, seimbang dan juga aman. Kemudian tidak hanya itu, tapi dari sekolah tadi juga sudah membantu dan mendorong akan adanya dan pentingnya mengurangi pemborosan makanan. Iya. Oke, kalau dari pengalaman teman-teman sendiri nih, kira-kira untuk stok boros pangan ya, kita Iya. balik lagi ke pembahasan stok boros pangan, kira-kira ada nggak sih yang dari benak kalian mungkin saran agar kedepannya stok boros pangan lebih bisa digaungkan lagi di standarnya sekolah teman-teman MTS? Untuk standarnya boros pangan itu kita untuk menghemat uang jajan juga terutama. Oke, Kita kalau kan dari segi anak-anak nih ya, Iya. menghemat uang saku, betul. Betul. Terus Terus untuk boros pangan juga kalau misalnya temennya nggak habis, kita jangan langsung larang, jangan langsung kayak tegas gitu memotong, tapi kita tanya kenapa kok kamu nggak mau gini. Setelah dia jelasin, terus kita mungkin bisa bantu kasih saran biar dia tuh lebih terbuka juga dan pikiran untuk stop boros pangannya tuh dapat. Oke, baik ya. Jadi ini suara-suara dari adik-adik yang cukup banyak ini ya. Semoga bisa menjadi saran untuk kita semua, terutama untuk sekolah-sekolah yang ada di Kota Madiun. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini ya bisa berdampak kepada masyarakat luas, terutama untuk teman-teman sebayanya, teman-teman MTS,
dan juga kami selaku dari pihak dinas juga sudah mengupayakan untuk melakukan pola makan B2SA dan juga stop boros pangan. Wah, nggak kerasa ini ya, ternyata sudah hampir 40 menit berlalu. Terima kasih atas waktunya ya untuk Dek Kaila dan juga Dek Arif. Ini sangat-sangat menginspirasi untuk teman-teman MTS yang ada di Kota Madiun. Kami ucapkan terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat dan semoga apa yang kita bicarakan ini juga menjadi manfaat untuk masyarakat luas. Kiranya sekian untuk podcast Cah Koci episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.